Pemirsa Intens Investigasi. Kabar bahagia diungkapkan oleh artis Syifa Haju, kekasih El Rumi. Ditemui awak media kemarin, Syifa Haju menceritakan semua persiapan pernikahannya dengan El Rumi. Ia mengakui bahwa persiapan pernikahan mereka sudah hampir selesai. Artinya, hari hanan bahagia yang ditunggu-tunggu itu kian dekat. Bahkan, kemarin Syifa Haju menjalani perawatan kecantikan yang diduga bertujuan untuk menyongsong momen indah impian mereka, yaitu pernikahan. Terungkap pula pakaian adat yang akan dikenakan Syifa Haju dan El Rumi. Makna pakaian adat itu sesuai dengan adat Gorontalo, Sulawesi Utara, daerah asal Syifa Haju, lengkap dengan pernak-pernik yang akan mereka kenakan. Lantas, benarkah Syifa Haju selama ini rela mengurangi budget perawatan kecantikannya untuk menyongsong hari pernikahannya dengan El Rumi? Benarkah pernikahan Syifa Haju dan El Rumi akan digelar pada tanggal 26 April 2026 ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi. Gaung kebahagiaan pasangan artis El Rumi dan Syifa Haju menuju pelaminan kian terdengar kencang belakangan ini. Kabarnya, hari bahagia pernikahan mereka akan digelar sebentar lagi. Syifa Haju mengakui bahwa saat ini dirinya sedang sibuk menyiapkan segala persiapan menuju pelaminan bersama dengan El Rumi. Bahkan persiapan pernikahannya dengan El Rumi sudah hampir selesai. Artinya waktunya kian dekat. Ia juga tak lupa untuk meminta doa kepada masyarakat agar acara pernikahannya dengan El Rumi nanti berlangsung lancar. Namun, terkait tanggal pernikahan dan sebagainya, urung diungkapkan Syifa Haju. Karena keduanya ingin memberikan surprise kepada publik. Kak, dikit aja Kak. Makasih Pak. Pakai apa Kak nanti Kak? Deket-deketan gak sih? Dikit aja Kak. Makasih Kak. Deket-deketan. Bener ya tanggal 26 ya? Bener Kak, di mana Kak? Acaranya di mana Kak? Lokasinya di mana Kak? Kak, tanggal 26 bukan sih Kak? Dikit aja Kak. Dikit aja Kak. Iya, pokoknya kita lagi siapin semuanya, doain semoga lancar, ditunggu tanggal dan kabar baiknya. Aku pengen semuanya biar menjadi surprise di hari H nanti, jadi aku belum bisa komentar terlalu banyak. Pokoknya insya Allah semuanya udah hampir selesai. Nutupin space Bob. Jangan nutupin space. Sudah seperti apa Kak? Jangan nutupin space. Udah berapa persen, semua. Kak? Hati-hati Kak. Dikit aja. Kemudian Kak. Gak ada yang repotin siapapun kok. Maaf nih jalan gak maaf. Iya gak ada yang repotin siapapun kok. Semuanya udah Ada internasional Jawa atau Maaf ya, kita mau semuanya ditunggu surprise. Maaf Kak. masuk. Di sisi lain, walaupun sedang sibuk menyiapkan pernikahannya dengan El Rumi, Syifa Haju terlihat masih sibuk bekerja. Di tengah aktivitasnya yang padat, Syifa Haju juga membagikan momen yang pernah ia alami ketika sekolah dulu. Syifa Haju mengaku dirinya pernah dibully karena masalah rambutnya yang keriting dan sering lepek ketika duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Kondisi itu membuatnya tidak merasa percaya diri. Karena itu, Syifa Haju mengakui bahwa salah satu kebiasaan kurang sehatnya sejak dulu adalah mencatok rambut agar terlihat bagus. Namun, rupanya kebiasaan itu berefek negatif terhadap kesehatan rambutnya. Iya mungkin itu dulu waktu aku sekolah, dari aku SD kayaknya aku sering dikata-katain rambut mie. Karena emang aku dulu tuh rambut aku keriting pol yang kayak keriting gitu. Cuman ya itu, jadi emang karena sering dibully dulu waktu sekolah, aku jadi lebih nggak pede sama natural hair aku. Bahkan dari aku SD aja aku udah suka nyatok rambut gitu. Jadi emang udah udah nggak sehat dari dulu sebenarnya gitu. Itu salah satunya dengan kayak nyatok terus-terusan itu juga bikin rambut jadi cepet rontok dan ketombean sih. Makanya dengan idea aku harus ngurangin hair styling ya jadi game changer banget.
Syifa Haju juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak takut untuk mengeluarkan budget lebih untuk mempercantik dirinya melalui perawatan kecantikan. Menurutnya, selama itu bagus untuk dirinya, ia tak akan mempermasalahkannya lagi dari segi biaya. Baginya investasi terpenting adalah perawatan diri. Fokus utama Syifa adalah perawatan rambut. Menurutnya rambut adalah mahkota perempuan. Ia tetap bisa bertahan jika tidak merias wajahnya, namun ia tidak bisa membiarkan rambutnya tidak terawat. Aku tuh invest in myself, jadi aku tuh nggak pernah takut ngeluarin uang untuk perawatan diri aku. Justru yang aku budgetin tuh kayak untuk baju mungkin, atau tas, sepatu. Tapi personally kalau untuk di perawatan wajah, rambut, badan, aku nggak pernah kayak ada limit sendiri gitu. Jadi emang ya udah, selama itu bagus untuk diri aku, ya aku bakal invest di hal tersebut. Karena balik lagi ya, rambut itu kan mahkota perempuan dan harus dijaga terus gitu. Kayak nggak ngaruh mau muda, tahu-tahu kalau kayak make up kan mungkin kalau semakin tua umur kayak makin nggak peduli ya. Tapi kalau rambut tuh kayaknya mau sampai tua sekalipun kayaknya tetap pengen rambut itu kelihatan bagus gitu. Makanya menurut aku rambut tuh salah satu, rambut dan kulit tuh investasi jangka panjang banget. Mungkin kalau rambut panjang aku lebih suka karena lebih bisa diapa-apain, bisa diikat, bisa digerai gitu. Tapi kalau maintenance-nya lebih susah karena ya lebih panjang, effort ramasnya lebih lama, terus ngeringin rambutnya lebih lama gitu. Tapi kalau pendek lebih cepat, tapi kayak bingung, ya udah cuma bisa digerai aja gitu. Kalau mau diiket-iket tuh agak susah. Sebenarnya dengan dengan aku lebih merawat diri aku sih, karena aku ngerasa no matter what people say about me, kalau aku personally ngerasa nyaman, confident, dan pede sama diri aku sendiri, ya aku nggak peduli orang ngomong apa gitu. Jadi aku lebih pede. Tapi kan dengan cara aku overcome-nya itu dengan aku merawat diri aku, kayak I work out, I stay healthy, I'm doing like hal-hal yang ngebuat aku ngerasa cantik. Contohnya itu dengan perawatan, investing in my kayak hair care, skin treatment gitu. Jadi itu bisa ngebuat aku lebih pede sama diri aku sendiri. Menjelang pernikahan. Sementara itu, Syifa Haju juga mengungkapkan konsekuensi dari persiapan pernikahannya dengan El Rumi. Menurutnya, jelang pernikahannya dengan El Rumi, ada beberapa kebiasaannya terkait perawatan kecantikan yang dengan sukarela ia kurangi, terutama perawatan rambutnya. Dan uang yang ada ia alokasikan untuk persiapan pernikahannya dengan El Rumi yang kabarnya akan digelar pada akhir bulan April 2026 ini. Ya itu sih, aku ngurangin heat styling, jadi lebih kayak pilih perawatan yang heatless, kayak press muscle press. Aku tuh tipe yang kayak aku nggak make upan nggak apa-apa deh keluar gitu, tapi kayak kalau rambutku acak-acakan kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Tadinya aku sering banget sih, tapi sekarang udah jarang banget karena ada press muscle press. Di sisi lain, terungkap makna pakaian adat yang akan dikenakan Syifa dan El Rumi. Lantas, apa makna warna pakaian adat Gorontalo yang akan dikenakan El Rumi dan Syifa Haju dalam pernikahan mereka nanti? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, belum lama ini Syifa Haju dan El Rumi memposting foto keduanya dalam balutan kostum adat pernikahan khas Gorontalo, Sulawesi Utara. Kostum tersebut dipakai El Rumi dan Syifa untuk keperluan foto pre-wedding mereka. Mereka memilih warna merah yang tampak serasi dengan warna kulit keduanya. Menurut pemilik sanggar yang juga seorang pemerhati adat Gorontalo, ia menjelaskan makna pakaian adat yang dipilih oleh Syifa Haju dan El Rumi.
Di belakang kami adalah pakaian yang dipakai oleh Syifa dan El Rumi pada saat mereka melakukan prewedding kemarin. Dan kami dari tim Rimambo, semoga acara pernikahan dari Ananda berdua sukses, lancar, dan barokah samawa dunia akhirat, amin. Nah, warna merah yang dipilih mereka itu sangat bagus sekali, sesuai juga dengan warna kulit mereka, tapi itu bermakna banget. Jadi maknanya itu adalah keberanian dari keberanian dan tanggung jawab, adalah keberanian dari El Rumi dan adik Syifa untuk menjalankan rumah tangga mereka, dan itu mereka memilih warna merah. Di sanggar ini memang ada beberapa warna, tapi mereka sudah kuat, pilihannya juga warna merah, dan warna merah pun mereka warna bagus. Ini sini ada warna merahnya juga memang sangat serasi dengan kulit dari Syifa dan El Rumi. Dari saat dihubungi sampai ACC itu sekitar 2 bulan. Ibunya Syifa juga menghubungin kami, menanyakan untuk istiadat Gorontalo itu makna dan artinya seperti apa, juga intens bertanya seperti itu. Karena Syifa juga dari Gorontalo dan mereka ingin mengangkat budaya Gorontalo di salah satu prewedding mereka. Resiko mengenakan kostum Gorontalo bagi Syifa Haju adalah ia harus memakai aksesoris kepala seberat 5 kg. Diungkap pula aksesoris yang dikenakan El Rumi selaku calon pengantin pria. Dan semua itu membuat penampilan El Rumi dan Syifa Haju seperti raja dan ratu sehari. Nah, ini yang dipakai oleh El Rumi adalah hiasan kepala yang disebut paluala mahkota. Ini berat banget ya. Hiasan-hiasannya di sini juga punya makna dan arti yang mendalam. Menandakan harus tunduk dan aturan dari nenek mak berbentuk alif untuk kesahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hiasan bangsawan. Ini keris hanya hiasan saja, dalam artian dia yang akan menjaga rumah tangganya nanti. Ini adalah yang dipakai oleh Syifa, namanya Baya Lubueta. Ada lay yang menunjukkan kehalusan budi pekerti. Nah, ini adalah dada. Begitu indahnya adat istiadat Gorontalo yang menjaga harkat martabat seorang wanita dengan pada acara sakralnya pernikahan menutupi dada. Di sisi lain, El Rumi mengungkap persiapan pernikahannya dengan Syifa Haju dan kabarnya akan digelar pada akhir bulan April 2026. Lantas, benarkah persiapan El Rumi dan Syifa Haju sudah matang? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, El Rumi mengungkapkan persiapan pernikahannya dengan Syifa Haju yang kabarnya akan digelar di penghujung bulan April 2026 ini. El Rumi mengungkap sesuatu terkait rencana pernikahannya dengan Syifa Haju. Ketika belum lama ini ditemui awak media saat menghadiri suatu acara bersama Syifa Haju. Persiapannya seperti apa nih Bang El? Persiapannya semuanya El. Lancar ya. Ayo dulu. Alhamdulillah. Kalau untuk persiapan setelah lebaran gimana? Lebaran bener nggak sih El? Lancar aja ya. Mari ya. Selain itu, ayah El Rumi yaitu Ahmad Dhani sebelumnya sempat mengungkapkan rencana pernikahan putranya dengan Syifa Haju. Menurut Ahmad Dhani, pernikahan El Rumi dan Syifa Haju akan digelar pada akhir bulan April 2026. Namun, Ahmad Dhani tampak masih bingung ketika ditanya tentang konsep pernikahan putra keduanya ini. Pade, kalau El sendiri, perkembangan untuk pernikahan seperti apa? Bulan April. Bulan April? Bulan tanggal? Tanggalnya bisa Akhir April pokoknya. akhir April. Persiapannya sudah berapa persen Pade? Saya nggak tahu kan yang mempersiapkan L. Saya cuma tamu aja. Ada perbedaan nggak kalau dari pernikahan El yang kemarin sama El sendiri? Kalau ini kan nggak ada. Kalau kemarin kan ada ngunduh mantu. Kali ini kan nggak ada ngunduh mantu. Oh, ini acara satu kali aja? Iya, kali ini akad persepsi udah. Akan ada apa?
Jawa kayaknya. Jawa. Akan intimate atau seperti apa mungkin Pak De? Hah? Acaranya akan intimate atau mungkin akan seperti Nggak tahu juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.